Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ewendi John Hamonangan Saragih. Saya berasal dari Sumatera Utara, Pematang Siantar. Pendidikan terakhir saya STM Negeri Pematang Siantar. Saya pernah ikut pelatihan MEP, AV, AC, plumbing di PT Nino Karya Sejati. Dan saya sudah bekerja di Mall Balai Kota Tangerang sebagai leader engineering. Terima kasih. Salam buat kita semuanya. Jadi biar kita mengetahui, bisa kita lihat di sini dinamo 150 kW ya dengan 200 HP, RPM-nya 1500 ya. Jadi ini bisa lihat nih. Ya. Jadi kita ingin merewending satu motor dengan kapasitas 150 kW atau 200 HP dengan RPM 1500 ya. Dengan nanti lilitan ini, lilitan 1 ada 3, lilitan 2 ada 3, lilitan 3 ada 6, lilitan 4 ada 6 ya. Jadi alurnya ada 90 ya. 6 kali 15. Tadi kita lihat di sini ada 15 ya. Nah, diameter kawat yang 1,30 mm, 1,1 mm kali 3 dan kali 12 ya. Oke, kita lihat di sini ya. Biar teman-teman bisa melihat di sini ada U2, U1, U2, U1. Urutannya kita buat A, B gitu ya. B, C nih ya. Nah, bisa kita lihat UVW ya, terminalnya pompa itu UVW. Nah, ada di sini W, ada ini V, ada ini U ya. Jadi kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, konsepnya seperti itu dengan U2A, U1A, U2A, U1A. Jadi dengan angka-angka tadi yang saya sebutin sehingga menghasilkan nanti gambarnya seperti ini teman-teman. Ya. Itu yang perlu dengan 4 pole ya. Nanti kita konsepnya kita akan jelaskan lagi berikutnya ya, teman-teman ya. Kita akan merubah ya atau memperbaiki pompa yang seperti ini ya, teman-teman. Ini pompa ini sudah kena hujan bertahun-tahun. Motornya rusak, pompanya berkarat, supportnya juga hancur, tetapi kita sulap menjadi nanti pompa yang baik. Karena kalau kita beli ini harga pompa bisa sampai 600 juta, belum panelnya, panel inverter sekitar 400 jutaan. Jadi ada 1 M untuk menyediakan konsep sistem pompa ini. Tetapi kita dengan modal 50 juta kita bisa membenari pompa ini menjadi bagus seperti baru. Jadi ini pelatihan buat teman-teman supaya bagaimana cara memperbaiki. Pertama, ini pompa ya, kita lepas dari mur bautnya, dari supportnya, kemudian semua kita lepas cover-covernya. Kalau nggak bisa dilepas ya kita pakai thinner. Kalau nggak bisa pakai thinner, termasuk motor-motornya nggak bisa dilepas, ntar kita burning ya teman-teman. Nih kita paksa aja pakai martil membuka karena memang udah parah berkarat, nggak bisa dibuka ya mur bautnya. Jadi kita perlahan membongkar ini ya teman-teman. Nah, yang perlu kita pelajarin, saya akan jelaskan apa-apa saja yang perlu kita lakukan nanti di bagian perbaikan pompa ini, termasuk rewinding, termasuk juga sistem pompanya ya. Kalau pompa itu ada 2 bagian, satu bagian motor listrik yang sebagai sumber energi untuk menggerakkan ya rotornya, kemudian ada pompa untuk memindahkan fluidanya ya, air, contohnya air fluidanya, memindahkan air itu ke satu tempat ke in menjadi out gitu ya. Nah, ini teman-teman kita lagi berusaha untuk membongkar pompa lama ya, dari motornya, dari pompanya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam perbaikan pompa ini? Pertama ya, kita harus mengenal namanya mika hijau. Mika hijau itu lapisan lilitan
ya. Kemudian kita harus tahu di pompa itu ada namanya kupingan motor. Untuk apa? Sebagai pendingin dalam motor. Kemudian kalau kita berbicara dinamo motor pompa, ya itu tidak perlu harus dibalancing ya. Tapi kalau genset motornya harus dibalancing ya. Kemudian kita harus mengenal namanya lainan tape ya. Lainan tape ini pengikat gulungan motor ya. Kemudian kita harus mengenal namanya 4 mal dari kecil ke besar. Misalkan isi kumparan 3366 lilitan ya. Terus dibilang jalan 15, nah harus paham. Kemudian diameter ukuran kawat 125 mm ya. Kemudian nanti kumparan bilitan yang 125 mm, selongsong untuk rangkaian seri ya, UVW ya, begitu. Kemudian nanti double layer boleh atau single layer ya, dengan konsep 6 pol dengan 9 bilitan 900 rpm ya, 6 pol dengan 9 bilitan 900 rpm nya. Bagaimana dengan RPM 3000 RPM? Berarti 2 pol dengan 2 lilitan. Bagaimana dengan 1500 RPM? Berarti 4 pol dengan 4 bilitan. Nah, lubang slot current itu 72 ya, dengan RPM 1500, teman-teman. Nah, perlu juga teman-teman pahami ada namanya kertas Nomex sebagai isolasi ya. Kemudian label U VW, UVW ya, itu kasih juga labelnya. Nah, ada untuk melepaskan kabel yang di dalam ini lihat ya, kabel ini bisa diketok. Yang diketok ini kan ada lilitan lah, bilitannya itu sudah karat, udah lengket, susah dibuka. Kita nanti bisa dengan thinner bisa, tapi juga bisa dengan burning, kita bakar supaya terkelupas semua bilitan yang lama, mau kita ganti baru bilitan yang baru, teman-teman ya. Nah, kita sebagai engineering harus dapat memahami namanya jumlah kawat ya, 69 jika dibagi 3 dengan UVW tadi hasilnya 23, kemudian dikali lilitan per 23 gulungan. Pasti ya, ini teman-teman harus bisa belajar seperti ini untuk mengetahui bagaimana sistem rewinding. Nah, plastik instalator juga dari current itu ya potong aja sesuai alur lah ya, slot ya, jadi jangan sampai tidak rapi aja. Kemudian jarak spasinya 7 alur nantinya ya. Jadi nanti untuk memasukkan kabelnya ya menggunakan alat bantu lah seperti pipa PVC yang sudah disetting untuk supaya jangan robek nanti emailnya ya, isolasinya apanya ya. Nah, lihat nih para teman-teman ya, ini pompanya parah banget. Nah, kita burning lihat nih ya, sesuatu yang nggak bisa kita buka kita burning ya, kita bakar supaya keraknya itu hancur, kemudian diketok, kemudian nanti kita lepas ya. Gitu juga nanti untuk kawat lasnya, kawat las bukan, bilitannya, kawat bilitannya ya. Kalau udah lengket, udah susah dilepas, kita burning saja, nggak apa-apa, nanti kita lepas, jadi hasilnya akan bagus, teman-teman. Nah, kemudian untuk bicara tadi saya sudah jelaskan ya, angka 1, 2, 3 gitu ya. Nanti tahap-tahapannya itu ada, teman-teman, antara U1 sama U2 itu ada alur 1, 2, 9, 10, 11, 18 gitu ya. Terus kemudian nanti 19, 20, 27, 25, 29, 36 ya. 36 tambah 36 akhirnya berapa? 72 ya. Jadi alurnya 72 seperti itu ya, teman-teman. Nah, saya biasanya dalam hal rewinding motor ya tergantung kapasitasnya. Kalau misalnya seperti ini kita melihat konsepnya saja. Jadi kita mengcopy paste aja ya, seperti apa nih bilitannya ya, seperti itulah yang kita gulung nanti ya. Nah, lihat nih sudah kita bongkar semua, teman. Sudah burning, kita bongkar itu motor pompanya, udah sampai kita bersihkan kembali. Ini motornya yang sudah lepas dari dalam ya. Motor listriknya ini kan yang diamnya kan stator ya, kalau yang bergeraknya kan rotor ya. Ya, teman-teman juga harus paham ya, mana motor AC, mana motor DC ya. Perbedaannya kan sudah saya ajarin di pelatihan engineering ya. Kemudian untuk perbaikan pompa ini membutuhkan kerajinan ya.
kerajinan, ketenangan, kesabaran dalam hal untuk bagaimana membuat ini rapi. Nah ini hasilnya teman, sudah kita cat kembali, kita bongkar, kita cat kembali, jadi rapi kan, kayak baru ya. Bisa dilihat ini rapi baru. Nah, ada semua sistemnya, baik itu flanknya, baik itu pengling, baik itu ini lilitannya nanti yang kita buat bilitannya untuk kumparannya ya teman-teman. Ya ada jalan 15 tadi. Nah ini kita lihat ya, bahasa kita bearing ya, bearing untuk pompa ya teman-teman, udah paham bearing lah. Nah ini hasilnya ya teman-teman, hasilnya kita buat rapi benar. Ini ya alurnya rapi, kita cat tadi, cat hijau. Nah ini rotornya teman-teman, sudah kita rapikan bagus ya supaya bekerja. Ganti bearing ya, bearing untuk pompa ya, kiri kanan itu kita kasih. Bearing di motor pun kita ganti ya, oke. Lihat tuh, nah ini dia jadi kelihatan baru, kita bongkar semua. Nah ini yang sudah kita rewinding ya dengan tadi yang sudah kasih lihat nih, rapi ya, bersih daripada tadi kita lihat rusak hancur. Nah ini sudah bagus, sudah rapi. Nanti kita pasang dengan konsep bagaimana dia disebut stator ya pada pompa. Nah ini molnya manual aja kita teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Yang penting sesuai dengan existing ya, bilitannya seperti apa. Ini saya lagi pengecekan yang baju warna orange itu saya. Nah ini tim-tim kita lagi memol ya dengan konsep ini impellernya, pompanya. Nanti ini kita juga kita rapikan semua, kita bersihkan semua supaya seperti baru ya. Nah hasilnya akan bagus ya. Ini ruang apa ada bahasanya ya, ruang pompanya ya. Ruang pompanya itu dimana fluida masuk dengan energi tekanan yang diakibatkan oleh gerakan rotor, maka dia mengisap, kemudian dia membuang, namanya menekan ya. Ini pompanya ya, kita buat kayak baru teman-teman. Jadi pompa yang rusak parah, yang kering, yang berkarat sudah bertahun-tahun, kita sulap menjadi bagus dengan konsep adalah bagaimana kita pertama membongkarnya dengan kesabaran yang baik, kemudian kita dengan teknik yang bagus, kemudian kita merapikannya, artinya merapikan kayak cat ulang, bersih-bersih gitu ya. Kemudian memperbaiki contoh misalnya motornya rusak, kita rewinding ya, seperti itu ya. Dengan konsep tadi burning seperti ini, burning semua karena memang udah parah, karena pompanya parah banget ya kan. Jadi bagaimana kita mengeluarin kalau kita tidak burning? Orang bilang pakai thinner pak, ya pakai thinner, tapi thinner kita lakukan tidak bisa juga keluar ya. Akhirnya kita pakai burning ya, bakar gitu ya, supaya benar-benar bisa kita hancurkan itu yang sudah mengikat keras dia, yang sudah menyatu dia ya. Jadi teman-teman semuanya apapun itu, kalau kita mengerti poin-poinnya, maka sesuatu itu bisa kita buat lebih baik ya. Pompa ini bisa jadi lebih baik yang sudah parah ya. Jadi kita bisa memiliki kemampuan skill asal dengan catatan rajin belajar, rajin bekerja, maka hasil yang kau lakukan pasti yang terbaik, karena kamu memiliki karakter rajin belajar, rajin bekerja, maka kamu akan menjadi engineering yang terbaik, the best of the best. Saya nggak mau berdebat dengan banyak orang ya, dengan berbicara hal apapun, tapi saya mau buahnya. Lihat nih hasil buah saya ya, dengan tim yang ada ya, tim yang ada kita buat rapi ini ya, seperti baru teman-teman, melebihi factory ya bahasa saya. Ini bearingnya kita siapkan. Demikian ya pengajaran saya. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih teman-teman.